Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Triwahyudi. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika, Program Studi Sistem Informasi D3, Kampus Kota Yogyakarta, Fakultas Teknik dan Informatika. Video ini saya buat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT-PT di bidang pengajaran sebagai syarat sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Adapun mata kuliah yang saya ambil yaitu mata kuliah Cloud Computing yang merupakan kelompok mata kuliah inti keilmuan program studi yang merupakan jenis mata kuliah teori yang mempunyai bobot 3 SKS. Untuk capaian pembelajaran atau CPL program studi diantaranya menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan sistem komputer secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Memiliki pengetahuan yang terkait dengan perangkat keras komputer, jaringan komputer, dan piranti perangkat lunak, serta pengetahuan yang berkaitan dengan penerapan maupun penggunaan teknologi sistem tertanam yang mendukung otomatisasi industri. Mampu melakukan instalasi perangkat komputer beserta peralatan dan komponen pendukungnya, serta melakukan verifikasi stabilitas, interoperabilitas, keamanan, dan skalabilitas pada arsitektur komputer. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian. Terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesohihan dan mencegah plagiasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengantar ilmu cloud computing. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan cara kerja, syarat cloud, layer cloud, dan menjelaskan manfaat ataupun tipe implementasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan utility computing dan web service. Yang keempat, mahasiswa mampu mengimplementasikan virtualisasi. Yang kelima, mahasiswa mampu mengatasi masalah virtualisasi dan perangkat lunak VMware atau vSphere. Yang keenam, mahasiswa mampu mengelola file-file yang terdapat pada cloud. Yang ketujuh, mahasiswa mampu mengimplementasikan OpenCloud sebagai cloud computing. Untuk sistem pembelajaran di mata kuliah ini, jumlah pertemuannya yaitu 16 kali pertemuan. Di pertemuan 8 dilakukan UTS, dan di pertemuan 16 dilakukan UAS. Adapun materi ajarnya, yaitu di pertemuan 1 membahas tentang konsep dasar cloud computing, di pertemuan 2 membahas tentang perkembangan dan implementasi cloud computing, di pertemuan 3 membahas tentang topologi jaringan dan perangkat lunak cloud computing. Di pertemuan 4 membahas tentang manajemen pengelolaan dan sumber daya manusia. Di pertemuan 5 membahas tentang model keamanan cloud. Di pertemuan 6 membahas tentang layanan cloud, yaitu ada SaaS, PaaS, dan IaaS. Di pertemuan 7 dilakukan review materi dan kuis. Lalu di pertemuan 8 dilakukan UTS. Untuk di pertemuan 9 membahas tentang utility dan web service. Untuk di pertemuan 10 membahas tentang e-commerce. Di pertemuan 11 membahas tentang manajemen service proses dan integrated network. Di pertemuan 12 membahas tentang peluang dan tantangan dari cloud computing. Di pertemuan 13 membahas tentang penggunaan aplikasi OpenCloud. Di pertemuan 14 membahas tentang cloud computing dan strategi TI modern. Lalu di pertemuan 15 dilakukan review materi dan kuis. Lalu di pertemuan 16 dilakukan UAS. Adapun media pembelajarannya yaitu
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah e-learning yang dilakukan melalui halaman MyBase. Untuk absensi, tugas, ataupun media pembelajaran diupload di halaman MyBase. Untuk tatap mukanya dilakukan melalui Google Meet ataupun Zoom, serta menggunakan WA Group sebagai koordinasi kepada mahasiswa, serta menggunakan YouTube sebagai materi tambahan. Untuk sistem penilaiannya, yaitu 20% diambilkan dari nilai kehadiran, 25% diambilkan dari nilai tugas, 25% diambilkan dari nilai UTS, dan 30% dari nilai UAS. Untuk rank nilainya, yaitu grade A antara 80 sampai 100, grade B antara 70 sampai 79, grade C 60 sampai 69, grade D 31 sampai 59, dan grade E 0 sampai 30. Untuk nilai akhirnya yaitu 20% dikali nilai kehadiran ditambah 25% dikali nilai tugas ditambah 25% dikali nilai UTS dan ditambah 30% dari nilai UAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang, Suara, Pak. Siang, Mbak. suara saya Waalaikumsalam. terdengar dengan jelas di situ. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, aman ya? Ya, kita hari ini masuk ke pertemuan 6 mata kuliah Cloud Computing. Cuman sebelum kita mulai, kita mulai berdoa terlebih dahulu agar teman-teman bisa menyerap ilmu yang kita pelajari hari ini lebih dalam sehingga bisa lebih maksimal. Oke, kita mulai dulu berdoa ya. Berdoa mulai. Cukup. Oke. Hari ini kita mulai pertemuan 6. Kita membahas tentang layanan cloud. Saya share screen dulu ya. Saya share screen. Nah, saya full. Layanan cloud ada SaaS, PaaS, dan IaaS. Kemarin mungkin sudah sempat kita singgung untuk layanan ini. Hari ini kita membahas lebih detail lagi. Tujuan dari pembelajaran mata kuliah ini, nanti mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang konsep dasar layanan cloud computing, termasuk pengertian SaaS, PaaS, dan IaaS secara tepat. Mahasiswa mampu membedakan karakteristik dan fungsi masing-masing model layanan cloud, SaaS, PaaS, dan IaaS. Mahasiswa mampu memberikan contoh implementasi SaaS, PaaS, dan IaaS dalam dunia nyata. Mahasiswa mampu menganalisis kelebihan dan kekurangan dari masing-masing model layanan cloud berdasarkan kebutuhan pengguna. Lalu mahasiswa mampu memilih model layanan cloud yang tepat sesuai dengan studi kasus atau kebutuhan bisnis tertentu. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari pendahuluan dulu. Layanan cloud memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari hosting tradisional. Layanan ini bersifat sesuai permintaan. Artinya pengguna hanya membayar berdasarkan durasi penggunaan, seperti per menit ataupun per jam.
Selain itu, cloud bersifat elastis, memungkinkan pengguna untuk menambah atau mengurangi layanan sesuai kebutuhan. Semua infrastruktur dan pengelolaan disediakan oleh penyedia layanan, sehingga pengguna hanya membutuhkan perangkat dan koneksi internet. Perkembangan teknologi virtualisasi, komputasi terdistribusi, serta akses internet berkecepatan tinggi turut mendorong meningkatnya minat terhadap penggunaan cloud computing. Tinggal dapat pertemuan lagi ya. Iya. Nah, ini gambar layanan cloud. Jadi hampir mirip dengan koneksi internet ya. Ini cloud provider terhubung dengan koneksi internet, bisa diakses dari manapun. Ini. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kita bahas dari layanan SaaS gitu ya. Model ini memberikan user sebuah aplikasi bisnis yang diakses melalui web. Umumnya user melakukan sewa aplikasi sehingga dapat mengakses fitur-fitur yang ada. User juga dapat membayar biaya tambahan untuk mengakses kapasitas fitur yang lebih banyak. Jadi SaaS ini semuanya dikelola oleh provider. Jadi dari aplikasi, server, dan lain-lain. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan saya, teman-teman ada yang bisa nggak memberikan contoh layanan SaaS itu kira-kira apa? Apa saja kira-kira yang termasuk layanan SaaS atau software as a service? Mungkin ada yang mau jawab, monggo. Contoh layanan SaaS. Google Workspace. Google Workspace, oke. Oke ya. Ada yang lain mungkin? Google Drive, Pak. Google Doc. Drive. Oh, Google Drive. Ya. Google Workspace itu bagian dari Google Oh iya, Pak. Google Drive bagian dari Google Workspace. Sama saja sih. Misalnya ada lagi misalnya absensi online gitu kan. Sekarang ada penggajian atau aplikasi absensi dan penggajian itu hampir mirip. Jadi mereka tinggal menyewa, menggunakan, tidak perlu memikirkan yang lainnya. Oke ya. Zoom juga, Saya, Pak. Zoom. gimana? Zoom juga, Pak. Termasuk, Pak. Kalau untuk Zoom itu termasuk gitu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan jenis layanan cloud yang lainnya. Tidak semua perangkat lunak yang beredar di pasaran dapat dikategorikan sebagai SaaS. Ada beberapa karakteristik yang harus dipenuhi. Yang pertama, karakteristiknya itu harus berbasis internet. Harus connect dengan internet. Software harus dapat diakses dan dikelola oleh pengguna melalui media internet. Yang kedua, software bersifat terpusat atau tersentral, sehingga memungkinkan pengguna untuk mengaksesnya dari mana dan kapan saja. Lalu memiliki fasilitas untuk mengupdate atau mengupgrade secara terpusat, sehingga pengguna tidak perlu download patch atau upgrade di masing-masing komputer. Lalu aplikasi yang ditawarkan oleh provider bersifat multi-tenant. Multi-tenant itu bisa dipakai oleh banyak orang. Jadi semua orang itu bisa login, kayak Gmail lah. Gmail itu kan banyak orang bisa login dari situ kan, bisa menggunakan. Jadi nggak hanya orang tertentu atau perusahaan tertentu saja. Keuntungan dari SaaS di sini yang pertama akses mudah, dapat diakses kapan saja dan dari mana saja melalui
internet. Lalu yang kedua, biaya rendah. Tidak perlu investasi awal besar untuk perangkat keras atau lisensi software. Lalu pembaruan otomatis. Vendor secara otomatis melakukan pembaruan dan pemeliharaan. Jadi Anda tinggal pakai, nggak perlu lagi mikirin update. Scalable, mudah menambah atau mengurangi jumlah pengguna sesuai kebutuhan. Jadi bisa menambah atau mengurangi jumlah penggunanya, disesuaikan. Tidak perlu instalasi, software langsung bisa digunakan tanpa proses instalasi rumit. Kayak Gmail, atau tadi Google Drive dan lain-lain, Anda cukup mendaftar, cukup punya email Gmail kan, lalu tinggal menggunakan, tidak perlu menunggu harus diinstal dulu sama Google-nya gitu kan, enggak. Lalu yang kedua, ada platform as a service atau PaaS. Platform as a service atau PaaS adalah layanan dari cloud computing di mana kita menyewa rumah berikut lingkungannya. Sistem operasi, network, database engine, framework, aplikasi, dan lain-lain. Untuk menjalankan aplikasi yang kita buat, kita tidak perlu pusing untuk menyiapkan rumah dan memelihara rumah tersebut. Yang penting aplikasi yang kita buat bisa berjalan dengan baik di rumah tersebut. Untuk pemeliharaan rumah ini menjadi tanggung jawab penyedia layanan. Nah, kira-kira teman-teman bisa nggak menyebutkan yang termasuk bagian dari PaaS ini apa? Contohnya dari PaaS ini. Nggak apa-apa. Eh, di sini kita nggak perlu benar salah. Jadi biar punya gambaran. Contohnya apa kira-kira? Microsoft Azure, Pak. Nah, Microsoft Azure ya. Microsoft Azure itu dia disediakan oleh Microsoft. Nanti kita tinggal menggunakan, nanti sebagian softwarenya mereka yang mengelola. Jadi istilahnya itu semi-managed gitu ya, semi-managed. Contohnya Microsoft Azure itu. Oke, saya lanjutkan ya. Keuntungan dari PaaS. Bagi pengembang dapat fokus pada aplikasi yang sedang dikembangkan tanpa harus memikirkan rumah untuk aplikasi. Dikarenakan hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab cloud provider. PaaS umumnya memiliki fitur sebagai berikut. Development tool berbasis browser internet, skalabilitas, akses kontrol, security, dan web service tersedia. Integrasi yang mudah dengan aplikasi lain selama pada platform yang sama. Tersedia konektor untuk terhubung dengan sistem lain di luar komputasi cloud. Oke, tadi ada SaaS, PaaS, sekarang kita ada IaaS atau Infrastruktur as a Service. Adalah layanan dari cloud computing di mana kita bisa menyewa infrastruktur IT seperti unit komputasi, penyimpanan storage, memori, jaringan, dan sebagainya. Pada layanan ini pengguna dapat menentukan berapa besar unit komputasi atau CPU, kapasitas penyimpanan data atau storage, jumlah memori atau RAM, lebar pita atau bandwidth, dan konfigurasi lain yang akan disewa. Untuk lebih mudahnya, layanan IaaS adalah seperti menyewa komputer kosong. Lalu kita sendiri yang mengkonfigurasi komputer ini untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Serta bisa kita install sistem operasi dan aplikasi apapun. Model ini hanya memberikan pengguna sebagai pengguna bagian dasar bagi komputasi seperti jaringan, penyimpanan, dan prosesor. Nah, ini yang ingin saya tanyakan. Contoh dari IaaS kira-kira apa? Contohnya.
Suaranya kurang jelas, Mbak. Contoh dari IAS. Kalau eh, yang tadi Pak, Microsoft Azure itu termasuk nggak Pak? Kalau Microsoft Azure itu masuknya pas, pas. Jadi kalau kalau IaaS itu berarti Anda menyewa semacam komputer kosong. Biasanya menyewa cloud cloud hosting. Itu providernya bisa macam-macam. Lalu kayak menyewa VPS. Ini hampir mirip dengan cloud hosting. Jadi cloud hosting itu kayak misalnya kalau di Indonesia itu ada ini ID Cloud Host gitu. Dia menyewakan cloud hosting. Kalau di luar di situ ada Amazon EC2 gitu kan. Di situ Ya. menyewakan apa? Iya, jadi semacam komputer kosong. Nanti Anda tinggal menggunakannya sesuai kebutuhan. Softwarenya berarti dari Anda sendiri, OS-nya dari Anda sendiri. Mereka hanya menyewakan semacam rumah kosong, gitu ya. Saya lanjutkan. Keuntungan dari IaaS adalah kita tidak perlu membeli komputer fisik dan konfigurasi komputer virtual tersebut dapat diubah dengan mudah. Sebagai contoh, saat komputer virtual tersebut sudah kelebihan beban, kita bisa tambah CPU, RAM, storage dengan segera. Jadi upgrade-nya itu lebih cepat. IaaS umumnya memiliki fitur yang pertama, memiliki pilihan virtual mesin yang beragam. Lalu kemampuan untuk meningkatkan atau menurunkan kemampuan computing baik secara manual ataupun otomatis. Lalu terdapat tools untuk memproses banyak data ataupun memproses aplikasi dengan perhitungan yang rumit. Dapat menyimpan data pada beberapa lokasi geografis fisik dan mudah di-download. Mungkin sampai di sini dulu untuk penjelasan. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak sama teman-teman untuk materi pertemuan 6 ini? Monggo, silakan kalau ada. Kalau nggak ada, berarti saya lanjut ke Pak, tugas. Gimana? saya ingin tanya Pak, kalau Amazon Web Service itu masuk ke service layanan yang mana Pak? Nah, IaaS atau PaaS Pak? nah, kalau Amazon itu masuknya ke IaaS. Jadi biasanya mereka menyewakan komputer kosong, gitu Mas. Oke, mungkin ada lagi? Belum? Oke, kalau belum ada, eh, saya ada tugas yang bisa teman-teman kerjakan untuk hari ini. Nanti silakan setelah ini eh, Google Meet atau Zoom ini akan saya cukupkan. Nanti teman-teman silakan kerjakan tugasnya. Setelah itu kita lanjutkan ke grup ya, WA grup ya. Jadi nanti teman-teman bisa diskusi atau ada hal yang ingin ditanyakan lewat WA grup. Mungkin itu saja dari saya ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di grup WA ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kasih Pak. Terima kasih Pak.